suku bunga acuan ini mampu menunjang performa perbankan di tahun 2021 ini, di mana story dari para emiten ada terkait tentang economic recovery dan performance recovery. Dan tentu saja dengan ditunjangnya turunnya suku bunga atau suku bunga yang dipertahankan di bawah, yaitu di angka 3,75%, kami yakin perbankan mampu meningkatkan tingkat kredit akan bertumbuh di tahun 2021 ini. Seperti yang disampaikan tadi, di awal tahun ini telah bertumbuh sebanyak 7%. Selain itu, tentu saja dengan suku bunga yang di bawah tetap rendah di angka 3,75% ini, kita percaya bahwa tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat. Karena daripada mereka simpan uangnya di bank tidak bertumbuh atau bertumbuhnya sangat kecil sekali, tentu saja mereka akan memasukkan dananya untuk konsumsi ataupun untuk melakukan pembelanjaan-pembelanjaan lain. Misalnya untuk investasi rumah, investasi emas, ataupun investasi lainnya. Sehingga tentu saja dengan adanya expenses atau konsumsi masyarakat di luaran, tentu saja ini akan mendongkrak perekonomian di tahun 2021 yang tentu saja merupakan titik balik setelah kita mulai COVID-19 di tahun lalu. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan tentang suku bunga yang rendah ini, kita percaya juga dengan perekonomian yang kembali jalan dengan suku bunga yang rendah ini, di mana konsumsi mulai ada di masyarakat, perputaran uang akan semakin baik. Dan tentu saja banyak perusahaan-perusahaan yang di tahun 2020 tidak dapat perform dengan baik, sehingga menjadi NPL buat perbankan di tahun 2020. Di tahun 2021 ini akan bisa terrecover. Sehingga performance perbankan di tahun 2021 ini akan menjadi jauh lebih baik dibanding dengan tahun 2020. Terutama untuk sektor-sektor atau saham-saham perbankan yang performanya cukup buruk di tahun 2020 kemarin. Oke, Mas Bernard, kalau kita lihat sini kan memang penguatan dari saham-saham di sektor perbankan ini juga sudah cukup signifikan begitu ya. Kalau kita contohkan sebagai salah satu bank yang paling berfokus untuk kredit, salah satunya dari BBRI, ini juga penguatannya bahkan sudah 2 kali lipat dari masa pandemi di bulan Maret 2020. Padahal kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia juga belum pulih sepenuhnya begitu. Nah, kemudian seperti apa Anda melihatnya untuk dari harga sahamnya, apakah sudah mencerminkan prospek dari bisnisnya itu sendiri? Ya, untuk saham-saham seperti BCA dan BRI yang telah mencetak all time high-nya di angka kemarin, tentu saja kita bisa melihat bahwa upside untuk kedua perbankan ini perlu kita perhatikan atau tidak banyak lagi dibandingkan dengan angka sekarang. Oleh karena itu nanti strategi yang bisa kita pakai untuk pembelian dua saham ini adalah strategi buy on weakness, terutama ketika IHSG sedang mengalami koreksi. Apalagi dua saham perbankan ini merupakan penggerak IHSG paling besar, sehingga jika saham atau IHSG terkoreksi, tentu saja kedua saham ini ada potensi koreksi yang cukup besar. Tetapi saham-saham yang perlu kita perhatikan lainnya selain BCA dan BRI adalah BBNI dan BBTN, di mana kita bisa melihat bahwa BBNI saat ini PBV-nya masih di kisaran 1,2 kali. Dan juga performa di tahun lalu, BBNI mencatatkan angka yang buruk, di mana di tahun 2020 hingga kuartal 3, net profit-nya turun sekitar 60-70% di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Ya, ini hanya mencatatkan 4,32 triliun. Dan di mana di tahun 2020 kemarin BBNI ada pergantian direksi dan juga tentu saja CKPI-nya atau provisioning-nya angkanya paling rendah dibandingkan dengan perbankan yang lain. Dan juga adanya kitchen sinking yang menjadi story BBNI di tahun 2020. Saya percaya di tahun 2021 BBNI akan recover dan kemungkinan besar bisa kembali ke angka sebelum pre-COVID jika performance-nya juga membaik, ya ini bisa mencapai angka 8.000, yaitu angka pre-COVID. Sedangkan yang kedua sektor perbankan yang menarik kita perhatikan adalah BBTN, di mana kita bisa melihat suku bunga saat ini sangat murah di angka 3,75%. Dan suku bunga yang murah ini mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian, terutama pembelian properti. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.